Sotihoto Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Henry Yonocang dari kelas 1 BUMB nomor MPM 2131074. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang menguras sejarah dan keautentikan Tripitaka. Dan ini videonya. Tripitaka dalam bahasa Pali disebut sebagai Tipitaka, merupakan kitab suci umat agama Buddha atau istilah yang digunakan oleh berbagai agama Buddhis untuk menggambarkan berbagai naskah kanon mereka. Tipitaka. Ti artinya tiga, Pitaka artinya kelompok atau keranjang. Jadi, Tripitaka itu berarti tiga kelompok atau tiga keranjang yang terdiri dari 84.000 kelompok dhamma. Tripitaka terdiri atas tiga bagian, yaitu Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Vinaya Pitaka berisi tentang tata tertib bagi para bhikkhu atau bhikkhuni, sedangkan Sutta Pitaka berisi tentang kobar-kobar Buddha. Dan Abhidhamma Pitaka itu berisi tentang ajaran tentang metafisika dan ilmu kejiwaan yang disusun secara analitis dan mencakup berbagai bidang seperti ilmu jiwa, logika, etika, dan metafisika. Sejarah kitab suci Tripitaka. Pada awalnya, ajaran Buddha Gautama yang kita kenal sekarang ini dilestarikan dengan cara dihafalkan oleh para siswanya dalam bentuk lisan. Para siswa Buddha Gautama yang bertugas menghafal kitab suci Tripitaka telah terbebas dari kotoran batin karena mereka adalah siswa-siswa utamanya yang telah meraih tingkat-tingkat kesucian sehingga dijuluki sebagai makhluk suci atau Arya Pugala. Sanghaya pertama diadakan di Gua Satapani, Rajagaha pada tahun 543 Masehi. Sanghayana ini dipimpin oleh Ya'a Mahakasapa Tera yang dihadiri 500 bhikkhu arahat dan berlangsung selama 7 bulan. Tujuan diadakan Sanghaya pertama ini adalah untuk menghimpun ajaran-ajaran Buddha Gautama. Sanghayana kedua. Lebih kurang 100 tahun setelah Sanghaya pertama, diselenggarakan Sanghaya kedua di Veruvana Arama, Vesali yang dipimpin oleh Ya'a Yasatera dan dihadiri oleh 700 bhikkhu arahat dan selesai dalam waktu 8 bulan. Tujuannya adalah untuk membahas tuntunan golongan Mahasanggika untuk mengubah vinaya yang dianggap terlalu keras. Sanghayana ketiga diselenggarakan di Asokarama Patiliputa lebih kurang dari 228 tahun setelah Sanghaya pertama. Sanghaya ketiga ini dipimpin oleh Ya'a Tissa Moggalliputta Tera yang dihadiri 1000 bhikkhu senior yang dipelajari dan ahli. Sanghayana ketiga ini bertujuan menetapkan beberapa perbedaan pendapat dalam saha serta memeriksa dan menyempurnakan kembali kitab suci bahasa Pali. Sanghayana keempat berlangsung di Tuparama Anuruddhapura, Sri Lanka lebih kurang 400 tahun setelah Sanghayana pertama. Berlangsungnya Sanghayana ini diikuti oleh 60.000 arahat yang dipimpin oleh Ya'a Mahindatera, yaitu putra Maharaja Asoka Wardhana. Pada Sanghayana keempat, ini ajaran Buddha Gautama yang tersusun dalam kitab suci Tripitaka dan Atthakatha telah berhasil dituliskan pertama kali secara resmi di daun lontar. Sanghayana kelima dilaksanakan di Mandalay, Myanmar pada tahun 1817 dan dihadiri oleh 2.400 Mahatera dan Acharya terpelajar atas sponsor Raja Minonin dan berlangsung selama 5 bulan di istana kerajaan. Sanghayana ini diadakan untuk menyelenggarakan kitab suci Tripitaka Pali dan diprasiskan pada 729 lempengan batu pualam dan diletakkan pada sebuah bukit. Sanghayana ke-6 diselenggarakan di Mahapasana Guna, Yanggoan, Myanmar pada tanggal 17 Mei 1954 sampai 22 Mei 1956, dipimpin oleh Yamaha Abhidaja Maharata Guru Bandanta Revata dan dihadiri oleh bhikkhu yang terpelajar dari berbagai negara, yakni India, Sri Lanka, Nepal, Kamboja, Thailand, Laos, dan Pakistan.
Pada bulan Purnama Waisak tahun 1956, Sanghayana ini ditutup dan merupakan 2500 tahun Paribana Buddha utama. Tahun ini ditetapkan sebagai tahun kebangkitan kembali agama Buddha di dunia. Mengapa kita masih harus mengacu pada kitab suci Tipitaka? Karena dengan kita mengacu kitab suci Tipitaka, kita bisa melaksanakan sesuai ajaran yang semestinya dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam membawakan dhamma di kehidupan sehari-hari. Validitas, keautentikan, dan pentingnya memahami kerangka dan isi kitab suci Tipitaka. Tipitaka terdiri dari banyak sekali sutta yang terdiri dari 8.000 lebih halaman dalam bahasa Pali. Ini membuat orang berpikir mustahil untuk bisa menghafal semuanya karena dulu mereka melestarikan secara lisan. Tapi keraguan tersebut bisa dijawab karena pada konsili Sangha ke-6, Bhikkhu Nyama berhasil menghafal semua isi Tipitaka dengan benar dan menjadi bhikkhu pertama yang mendapatkan predikat Tipitaka Dara. Dan pentingnya juga untuk memahami kerangka dan isi kitab suci Tipitaka karena merupakan ajaran dasar dari Sang Buddha dan bahkan menjadi pedoman dan landasan dalam kehidupan sekarang. Dinamika dan tantangan kitab suci Tipitaka. Dalam kitab suci Tipitaka, ada tantangan yang harus dilalui oleh para bhikkhu zaman dulu sampai kejadian yang bisa dianggap merusak kemunian Tipitaka. Jadi, kita harus memahami tantangan-tantangan yang sudah pernah dialami oleh guru-guru besar Buddhis di masa lampau. Dengan melandaskan pada wawasan tersebut, bisa dilihat bahwa kedepannya Tipitaka pada khususnya dalam ajaran Buddha pada umumnya juga akan menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Esensi dan urgensi kitab suci Tipitaka untuk saat ini dan masa depan. Jumlah sutta begitu banyak membuat pelajaran terhadap Tipitaka menjadi suatu pekerjaan yang cukup melelahkan. Jika Anda berusaha untuk membaca semua sutta yang ada, tentu saja itu akan sangat makan banyak waktu dan energi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Anda perlu memulai dari memahami 37 kerangka menyusunan Tipitaka. Kemudian, Anda bisa dengan mudah menentukan sutta mana saja yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi. Cara lainnya adalah memulai sutta-sutta yang selama ini sudah terkenal dan sering dibabakan oleh anggota Sangha kepada umat awam dan berbagai kesempatan.